أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, sekalian, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab, kaidah-kaidah nahwu tasrif serta penerapannya ke dalam membaca dan memahami Arab dulu. Kembali kita berjumpa secara tatap muka ya. Setelah sebelumnya kita mengadakannya secara online. Kita sudah menyelesaikan 10 materi dari buku metode teori kunci membaca dan mengenal dulu. Yaitu kita sudah mempelajari tentang ilmu tasrif ya. Bab tasrif yang ada 22 bab. Baik yang bentuk sahih, yang bentuk mudha'af dan mu'tal. Dan juga kita sudah mempelajari tentang mu'rab dan mabni. Ya, ini harus kita betul-betul kuasai terlebih dahulu. Ya, yaitu mu'rab ya, ada yang isim, ada yang fi'il. Ada 9 isim mu'rab. Ada fi'il yang mu'rab ya, yaitu fi'il mudhari'. Dan juga ada yang mabni, isim mabni. Ya, lalu fi'il yang mabni. Nah, di sini di materi yang ke-11 itu latihan ya menentukan bentuk kata secara lengkap. Ya, jadi kita berusaha untuk mempraktekkan terlebih dahulu ya dalam menentukan kata. Ya, yaitu dari sigatnya, dari ilmu tasrif. Ya, dan juga menentukan mu'rab dan mabni beserta tanda-tandanya. Kita perlu lancarkan dulu ya, makanya sekarang kita coba praktekkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, menentukan bentuk kata ini yang pertama kita harus menentukan suatu kata itu apakah isim, fi'il atau huruf. Karena yang namanya kata dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari 3 macam itu. Ya, isim, fi'il atau huruf. Ya, baru setelah itu ya kita tentukan apakah jamid atau mustaq. Ya, masih ingat jamid itu apa? Tidak dibentuk dari kata yang lain. Kalau yang jamid ya tidak perlu kita telusuri dalam ilmu tasrif. Ya, dengan melihat mufradatnya, kosakatanya sudah cukup. Tidak perlu dicari lagi di ilmu tasrif. Nah, ataukah mustaq? Nah, yang mustaq inilah yang perlu kita telusuri dalam ilmu tasrif. Ya, apa yang kita telusurinya? Ya, yaitu apa sigotnya? Ya, sigot itu bentuk. Jadi apa bentuknya? Karena yang dalam pecahan ilmu tasrif itu ada yang isim, ada yang fi'il. Ya, kalau fi'il apa? Fi'il madi, apakah maklum atau majhul? Ya, mudhari, maklum atau majhul.
amar, ya, fi'il nahi. Kalau isim ya apakah masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim makan. Itu menentukan sigot. Baik dalam tasrif usulnya dan juga tasrif fari, karena yang dari tasrif usul itu kan ada perubahan lagi, ya, bentuk-bentuknya, sehingga kita harus menentukan. Misalnya kalau fi'il, ya, dalam fi'il itu ada domirnya, kita sebutkan domirnya apa. Ya, misalnya doroba, dorobu, ya kan? Domirnya waw, ya, dia pengganti dari domir hu. Jadi kita harus mengetahui ini di dalam fi'il ada domir apa. Ya, yang isim juga kan bentuknya berubah-ubah dari sisi apakah dia mudzakkar atau muannats. Ya, apakah dia mufrad, musanna, atau jamak. Gitu. Jadi di situ apa sigotnya? Lalu bab apa, bab berapa? Ya, bab apa, bab berapa? Bab tasrif itu dibagi 4, yaitu apa saja? Sulasi mujarrad, ya, sulasi mazid, fi, ya, rubai mujarrad, rubai mazid fi. Nah, ini kita harus menentukan ini masuk yang mana kata ini. Ya, dan yang 4 itu kan ada beberapa bab nih. Sulasi mujarrad ada berapa? 6 bab. Sulasi mazid fi 12. Ya, rubai mujarrad 1 bab. Rubai mazid fi 3 bab. Ya, paling tidak itu 22 itu untuk dasar cukup. Ya, untuk dasar cukup. Walaupun nanti kalau pendalaman kan ada mulhaqatnya lagi. Itu bisa terlalu pusing. Terlalu ini juga udah banyak. 22. Gitu, nanti ada yang mulhaqnya ada terlalu banyak. Apa wazannya? Ya, wazannya kan menggunakan pola fa'ala. Saya kalau istaghfaro berarti wazannya istafa'ala. Ya, supaya kita mengetahui mana huruf asli dan mana huruf tambahan, ya, kita harus ketahui dulu wazan, karena di wazan itu akan ketahuan. Ya, di wazan itu akan ketahuan mana huruf asli, mana huruf tambahan. Ya, begitu. Misalnya intasoro, wazannya apa? Intasoro. Coba infala atau intala? Intasoro. Kita harus melihat apa huruf asli dari intasoro. Nah, nasoro. Jadi huruf nun di situ, nunnya huruf asli, bukan huruf tambahan. Berarti kalau intasoro huruf tambahannya hamzah wasol dan ta. Nah, kalau tambahannya hamzah wasol dan ta berarti wazannya ibta'ala. Jangan terkesan di situ ada nun, nun itu bukan tambahan. Tapi itu nun huruf asli. Jadi intasoro bukan infa'ala wazannya, bukan. Ya, karena huruf aslinya bukan bukan tasoro, tapi nasoro. Ya, jadi kita harus mengetahui wazannya apa supaya ketahuan mana huruf asli, mana huruf tambahannya. Ya, sehingga kita akan mengetahui perubahannya bagaimana, perubahan-perubahannya. Wazan, bina. Ya, bina itu dari sisi huruf-hurufnya. Dari huruf asli itu nanti bagi 3 kan. Ada yang sahih, ada yang mudhoaf, dan ada yang mutal. Itu bina di situ maksudnya. Ya, jadi dari sisi huruf-huruf aslinya itu apakah semuanya huruf bukan huruf ilat? Ya, huruf ilat itu ada berapa? 3 ya, alif, waw, dan iya. Nah, kalau tidak ada huruf ilat, nah itu namanya sahih. Kalau ada huruf ilat,
namanya mu'tal. Ada lagi satu lagi dibedakan, yaitu ya kalau ada dua huruf yang sama. Ya, ada dua huruf yang sama di dalam huruf asli itu, khususnya yang beriringan. Nah, maka dia dileburkan. Nah, ini yang disebut dengan mudhoaf. Ya, sebenarnya yang mudhoaf itu dia bisa sahih, bisa mu'tal. Ya, yang penting ada dua huruf yang sama lalu dileburkan. Ya, tapi biasanya sahih sih, dari segi huruf-hurufnya. Biasanya huruf-huruf yang sahih kayak faroro, faroro jadi farro, rodada jadi roda, adido jadi ado. Ya, cuman mudhoaf itu yang di sulasi mujarrad hanya 3 bab, tidak 6. Bab 1, bab 2, dan bab 4. Yang mudhoaf itu. Nah, yang mu'tal yang ada huruf ilatnya juga dilihat posisi huruf ilatnya di mana. Ada yang di awal ya, namanya apa? Misal, ada yang di tengah, ajwab, ada yang di akhir, nakis, ada yang di awal di akhir, atau di tengah di akhir, lapib. Ada yang di awal di akhir, multawi. Multawi juga disebut lapib mafruk. Multawi itu disebut juga lapib mafruk. Itu adalah menentukan bina. Jadi apakah sahih, mudhoaf atau mu'tal. Mu'talnya mu'tal apa? Gitu ya, ada macamnya. Lalu bacakan tasrifnya. Ya, tasrif usulnya kita bacakan. Tasrif far'inya sesuai dengan sigot kata yang sedang kita bahas. Ya, bacakan juga tasrif far'i. Ya, tasrif usul atau tasrif istilahi ya. Istilahnya tasrif far'i itu tasrif lugawi ya. Nah, itu penentuan sigot ya dalam ilmu tasrif. Nah, lalu berikutnya kita latih penentuan apakah murab atau mabni. Kata tersebut apakah murab atau mabni. Lalu kita sebutkan tandanya. Kalau murab apa hukumnya dulu. Ya, murab kalau isim ada berapa? Murab isim. Enggak, irobnya, irob, keadaan irobnya. Bukan isim murab, tapi keadaan irobnya. 3 ya, marfu, mansub, majrur. Ya. Lalu tandanya apa? Tanda marfunya apa? Tanda mansubnya apa? Tanda majrurnya beda-beda tergantung isinya. Yang ada 9 isim murab. Kalau fiil apakah marfu, mansub atau majrur? Tandanya itu juga ada 3 tergantung fiil mudhari'nya, fiil mudhari' apa. Ada yang sahih akhir, ada mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Tanda ironya beda-beda. Kalau mabni adalah apa? Dan dia isimnya isim apa? Isim mabni ada macam. Ya, nah itu kita coba sekarang praktekkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini di buku ini saya berikan contoh surat At-Takatsur ya. Jadi kita coba praktekkan ke surat pendek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur ada berapa kata itu? 3. 1 alha, 2 3 takatsur. Nah, ini ada 3 kata. Masing-masing kata kita kupas satu-satu. Dari segi ilmu tasrif tadi sigotnya, lalu dari segi ilmu nahwu, murab dan mabni. Ya. Nah, nanti setelah ini lancar, penentuan kata ini lancar, baru menentukan alasan i'rabnya. Ya, jadi kalau marfu, kenapa marfu?
Kalau mansub kenapa mansub? Kalau majrur kenapa majrur? Ya, kalau majzum kenapa majzum? Ya, nah sekarang kita belum menentukan alasan. Kita baru menentukan kalau murob apakah marfu masuk, tandanya apa, jenis isimnya apa, baru segitu. Alasannya belum, nah karena nanti alasan irobnya akan dibahas di pembahasan sebelumnya sampai akhir semua ngebahasnya. Karena panjang pembahasan alasan kenapa, khususnya untuk isim ya. Kalau untuk fi'il sebenarnya udah, karena simple. Untuk isim kenapa marfu? Ya karena itu kan alasannya nanti ada sekitar 7. Ya ada pilihannya 7. Ya 7 macam. Kenapa mansub ada 12. Ada 12. Kenapa majrur ada 3 pilihannya. Ya. Itu yang ketiganya itu bercabang lagi ada 4. Nah, itu yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Nah, maka sebelum ke sana kita harus memahami dulu, kuasai dulu menentukan kata yang tadi. Ya. Maka kita bisa lebih banyak kita praktekkan ke dalam ayat-ayat Quran. Ya, baik secara bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri. Kita harus bisa. Alha, kita lihat alha. Kita tentukan dulu apakah isim, fi'il atau huruf. Alha. Fi'il. Ya kan? Alha fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Maklum majhul. Maklum. Jadi alha. Ya, fi'il madhi. Nah, lalu kita tentukan tadi sigotnya udah. Sigotnya itu fi'il madhi maklum. Untuk domir apa? Huwa. Untuk domir huwa. Ya kan? Alha. Ya, lalu udah jelas mustaq ya, karena fi'il. Babnya. Bab apa? Beberapa. Alha. Lihat di sini huruf aslinya berapa huruf? Apakah ada tambahan atau tidak? Ya, huruf aslinya berapa huruf? Ada tambahan atau tidak? Kalau huruf aslinya 3, itu sulasi. Tidak ada tambahan mujarrad. Ada tambahan berarti mazid. Kalau huruf aslinya 4, rubai. Kalau tidak ada tambahan mujarrad. Kalau ada tambahan mazid. Nah, lihat alha. Huruf aslinya berapa? 3 apa? Lam, ha, dan alif. Ini alif, di sini alif. Lam, ha, alif. Ada tambahan nggak? Yaitu apa? Hamzah wasol di awal. Nah, berarti kalau huruf asli 3 huruf, berarti apa? Sulasi. Ada tambahan mazid, alha. Kita bisa menentukan, oh berarti ini sulasi mazid. Ya, huruf aslinya 3, ada tambahan huruf, yaitu 1 huruf hamzah wasol. Nah, berarti apa wazannya? Alha itu wazannya af'ala. Karena kan huruf asli kita samakan dengan fa'ala. Huruf asli itu samakan dengan fa'ala. Alha itu af'ala, karena ada tambahan di awal. Nah, af'ala itu sulasi mazid. Di bab ke berapa? Bab ke-1. Ya, itu nanti bisa sambil dilihat di tabel kalau belum hafal. Jadi af'ala. Ya. Lalu binanya apa? Nah, lihat di situ. Ada huruf ilat atau tidak? Ada. Di mana? Di akhir. Berarti namanya apa? Akis. Ada huruf ilat, alif, alha, ada alif. Ya. Nah, setelah itu baru kita tasrifkan. Nah, kalau belum hafal ya bisa lihat aja di tabel. Berarti kita lihat di tabel itu yang sulasi mazid bi bab 1 af'ala bentuk nakis. Bisa cari di tabel.
Kalau belum hafal. Ya, ketemu. Masih Majid fi af'ala nakis. Nah, di sini contohnya apa di dalam buku? Ahda ya. Nah, tinggal samakan tasrifnya. Coba bareng-bareng. Ini berarti samakan dengan ahda, yudi, dan, mudimu, dan ahdi. Latuh, dimu, dan, mudan, udia, yuda. Nah, sekarang alha. Coba bareng-bareng. Alha, yulhi, ilhaan. Mulhin, mulhan. Alhi, latulhi, mulhan, mulhan. Ulhiya, yulha. Nah, itu tasrifnya. Nah, kalau udah hafal mah nggak usah lihat. Gitu, nggak usah. Al-hayul hilahan mulhin mulhan, al-hilatul himulhan mulhan, ulhiyayul. Itu tasrif usul. Tasrif far'i kita coba, yaitu di sini kan al-fi'il madi ma'lum. Bagaimana tasrifnya? Alha, kerobir huwa, alha, huma, alhaya. Jadi berubah jadi ya, karena ada tambahan alif, nggak mungkin dua alif beriringan. Berubah jadi iya alifnya itu. Alha, alhaya. Lalu humnya alhau. Hiya, alhad. Nah, hilang. Huruf ilatnya hilang. Karena taknya sukun, tidak mungkin dua sukun bertemu. Sehingga huruf ilatnya harus hilang. Jadi kalau ada dua kata, dua huruf, ya sukun dua-duanya harus salah satunya. Atau salah satunya diharokatkan. Tapi karena di sini huruf ilat nggak apa-apa dibuang. Karena dia ilat. Penyakit dibuang aja. Gitu. Jadi yang dibuangi huruf ilatnya alhad. Iyanya alhad. Humanya alhata. Hunnanya. Nah, muncul lagi iyanya alhaina. Alhaina hunnanya. Ya, anta kesananya iyanya ada alhaita. Alhaituma, alhaitum, alhaiti, alhaituma, alhaituna, alhaitu, alhaina. Itu tasrifan. Nah, itu dari sisi sigol sudah selesai sampai situ. Sekarang menentukan murab atau mabni. Ya kan? Nah, lihat, kalau ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu murab atau mabni? Oh, murab mabni. Ingat, untuk fi'il ya yang murab hanya satu, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi dan fi'il amar selamanya mabni. Artinya tidak berubah, akhiran hurufnya nggak berubah-ubah. Tetap dalam satu keadaan. Yang berubah itu, yang murab itu adalah hanya fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari pun syaratnya tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun inas dan nun taukid jadi mabni. Berarti kalau alha bil madi murab atau mabni? Mabni. Nah, kalau mabni sekarang mabninya dalam keadaan apa? Mabniun ala apa? Lihat coba wazannya tadi apa wazannya? Af'ala. Af'ala itu kan mabni dengan apa? Huruf terakhir ini. Fathah. Nah, cuman di sini kan terakhirnya tadi huruf ilat. Nah, kalau huruf ilat itu tidak nampak fathahnya. Kalau di af'ala misalnya di akroma, ya kan? Itu adbaro misalnya dan sebagainya kan itu nampak. Sifatnya nampak mabniun alal fathi. Tapi kalau yang huruf ilat tidak nampak fathahnya, maka disebut muqaddar, tersembunyi. Jadi mabninya dengan apa? Dengan fathah muqaddar. Fathah yang tersembunyi. Ya sudah, selesai sampai situ. Ya, dalam menentukan kata itu. Rob dan mabni.
Lalu kum. Kum ini kan kumu ini asalnya kum. Diwasalkan jadi kumu. Asalnya kum sukun. Ya, nah kum ini jamid atau mustaq? Atau isim fi'il atau huruf? Isim. Jamid atau mustaq? Jamid. Dia nggak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif. Nah, jadi ini nggak usah kita tentukan apa babnya, wazannya nggak usah karena nggak. Jadi jangan sampai, makanya tadi jamid mustaq itu menentukan apakah ini perlu ditelusuri dalam tasrif atau tidak. Jamid ya sudah tutup, nggak usah dibuka tasrif. Nanti bingung kum ini apa ya? Gitu. Fi'il apa? Isim apa? Dalam ilmu tasrif nggak ada. Karena dia isim apa? Kum itu domir. Kum kan domir. Domir mutasil yang bersambung. Nah, jadi sudah dari sigot sudah jamid sudah. Nggak usah dibahas lagi ke sananya. Baru setelah itu tentukan murab atau mabni. Ya? Mabni, tidak murab. Karena dia jenisnya isim apa? Domir, tadi sudah disebut. Nah, kita berarti harus mengingat kembali ya apa saja yang termasuk isim murab, isim mabni. Ya, isim murab itu apa saja? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul hamzah, maksur, manqus, ismul ladzi la yansharif. Itu 9 itu harus selalu kita ingat. Lupa buka lagi. Setiap ketemu kata ini masuk yang mana? Yang mu'rab. Lalu yang mabni paling tidak ada 6, yaitu domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, ismul fi'li. Selain itu ada tambahan kan kayak zorob yang mabni, ada isim suara, nama-nama suara, ada ismul kinayah. Nah sekarang kum mabni, dia termasuk isim mabni. Kalau mabni itu tetap dalam satu keadaan kondisi akhir. Nah, mabninya ala apa? Nah, lihat huruf terakhir. Sukun, mabni ala sukun. Jadi tanda mabninya sukun. Ya, gitu. Nah, kalau nanti sudah dipelajari yang berikutnya, baru nanti kita ditanyakan apa kedudukannya. Jadi kadang walaupun mabni, isim mabni itu punya kedudukan dalam i'rab. Ya, misalnya dia sebagai objek di sini telah melalaikan kalian, berarti objek maf'ul bih. Itu nanti belum kita bahas. Lalu at-takasuru. Ya, at-takasuru. Isim fi'il atau huruf? Isim. Ada tandanya? Apa? Alif lam. Jelas. Ya, isim. Jamir atau mustaq? Mustaq ya. Sigotnya? Masdar. Takasuru, tafa'ulu, wazannya. Takasuru, tafa'ulu, dia masdar. Ya. Fi'il madinya apa? Nanti supaya gampang ya, kalau ketemu kata yang mustaq, itu cari fi'il madi malumnya apa? Jadi fi'il madi malumnya kalau udah tahu fi'il madi malum kan tinggal lihat berarti babnya bab apa beberapa. Takasuru. Sebenarnya dari masdar juga sudah ketahuan mana huruf asli, mana huruf tambah. Takasuru. Mana huruf aslinya? Kasaro. Dari kata kasuro. Kasuro. Kan banyak. Berarti tambahannya kalau alif lam jangan dihitung itu. Alif lam jangan dihitung. Kasuro yaitu ta dan alif di tengah. Berarti fi'il madinya apa? Tambahannya sama sebetulnya. Takasaro fi'il madi. Wazannya
tafa'ala. Ya, ini huruf aslinya 3 ada tambahan, berarti bab sulasi mazid fi. Takasaro tafa'ala. Lihat di tabel bab berapa tafa'ala itu. Bab 5, ya bab 5. Tafa'ala bab 5. Takasur, tafa'ul. Ada huruf ilatnya? Tidak ada kan? Lihat huruf aslinya. Kasaro atau kasuro. Kasuro. Enggak ada huruf ilat. Ka huruf sahih. Sa huruf sahih. Ro huruf sahih. Bukan huruf ilat. Berarti disebutnya sahih. Ya, sahih dia. Babnya bab binanya ya, binanya sahih. Nah, sekarang tasrifkan. Tasrif usulnya dulu. Takasaro. Kalau belum hafal lihat tabel. Ya, kalau udah hafal bisa langsung. Ya, berarti dilihat di sulasi masih di bab. Ya, coba bareng-bareng. Takasaro. Kasaro ya takasaru, takasuron, mutakasirun, mutakasaru, takasarla, tatakasar, mutakasarun, kasarun, tuku siro, yutakasar. Ya, kalau belum hafal itu bisa dilihat di tabelnya ya, halaman 35. Nah, lalu ini kan masdar ya. Coba tasrif masdar bagaimana? Perubahannya hanya berapa kata? 3 ya, berdasarkan mufrad musanna jamak. Jadi takasurun atau takasuron, takasurai ini takasurot atau takasurotin. Nah, sekarang itu sudah sifat ya, mutasrif. Nah, sekarang apakah murab atau mabni? Bisa berubah-ubah nggak akhirnya? Bisa, berarti murab. Bisa takasuru, takasuro, takasuri, itu berarti murab. Nah, murabnya apa? Apa namanya? Jenis isimnya? Mufrad. Ya, kalau susah-susah, kalau enggak musanna bukan, jama bukan, gitu ya. Ya, udah mufrad berarti gitu. Karena secara asal mufrad di sini. Nah, kalau murab berarti kita harus tentukan apakah marfu, mansub atau majrur. Marfu. Apa tanda marfunya? Doma. Karena akhirnya ru doma berarti marfu. Ya kan? Kalau ro fathah mansub, kalau ri majrur, kasur majrur. Jadi tanda asli itu untuk marfu doma, untuk mansub fathah, untuk majrur kasrah. Nah, ini berlaku untuk isim mufrad. Berlaku untuk isim mufrad dan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Auladun, auladan, auladi. Aklamun, aklamun, aklamin. Nah, kalau yang selain dua itu kan tandanya beda. Ya kan, musanna tanda bakunya kolamani alif. Mansub majrurnya iya sama kolamai. Nah, itu nanti bisa dilihat lagi kalau lupa, lihat lagi karena itu penting. Nah, kita sekarang belum bisa menjawab kenapa marfu. Nanti yang akan dipelajari itu. Kenapa marfu di pembahasan berikutnya? Karena semua ada alasan dan nggak sembarang. Ya nggak boleh kita baca lakum takasuro itu jadi salah. Takasuri itu harokat akhir itu sangat menentukan. Ya kalau udah belajar kita akan tahu takasuru oh ini jadi fa'il. Fa'il pelaku dari alha. Telah melalaikan. Apa yang telah melalaikan? Takasur. Memperbanyak harta. Bermegah-megahan. Melalaikan siapa objeknya? Berarti kum. Kumnya itu berarti maf'ul bihnya. Ya, takasuru itu fa'il. Gitu. Hatta zurtumul maqabir. Hatta apa?
Simpil atau huruf? Huruf. Huruf ya. Nah, kalau huruf udah pasti jamid dan udah pasti mabni. Kalau huruf. Ya, kalau huruf udah pasti jamid dan mabni. Jadi nggak perlu dicari di ilmu tasrif. Di beberapa nggak ada huruf. Udah jamid. Jadi kalau jamid ya udah nggak usah ada pembahasan lagi. Lalu mabni udah pasti. Setiap huruf pasti mabni. Tidak ada yang huruf. Tinggal kita nentuin mabninya dengan apa nih? Dalam keadaan apa? Mabninya apa? Karena akhirnya alif, akhirnya kan huruf alif. Kalau huruf alif itu udah pasti sukun. Alif itu tidak ada yang berharokat. Jadi mabni ala sukun. Nah, cuma nanti huruf-huruf ini kita harus tahu namanya huruf apa dalam mengirobkan ya. Sekarang huruf aja huruf apa. Nanti ada jenis-jenis hurufnya. Nah, hatta huruf apa? Ya, nama huruf itu kan ada dari segi fungsi lafaz dan dari segi fungsi makna. Gitu ya. Kalau secara lafaz hatta itu kalau di sini kan setelahnya fi'il madhi ya. Zurtum fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni kan ya. Tidak huruf. Ya, hatta itu tergantung kalau setelahnya fi'il mudhari ya khususnya berarti dia huruf yang memansubkan. Kalau setelahnya fi'il mudhari. Kalau setelahnya isim dia huruf jar. Hatta itu secara fungsi lafaz. Kalau dari fungsi makna dia maknanya untuk goyah. Goyah, ya goyah itu batasan. Batas akhir. Hingga kemana batas akhir secara makna disebut goyah, huruf goyah, harfu goyah. Zurtum isim fi'il huruf fi'il. Fi'il apa? Madi, mudhari, fi'il madi. Domir apa? Antum. Ya. Lalu babnya zurtum. Nah, kalau di sini zurtum. Ada berapa huruf? Huruf aslinya mana? Zur saja kan? Zur. Sedangkan tum itu kan domir. Domir. Tum itu asalnya antum. Ketika bersambung dengan itu jadi tum. Nah, zur itu cuma berapa huruf? 2. Nah, dalam fi'il nggak bisa hanya 2. Ya, nggak bisa. Kalau ada huruf pasti ada yang dihilangkan. Dan yang dihilangkan itu pasti huruf yang berpenyakit yang dihilangkan. Huruf ilat. Nah, berarti ada huruf ilat yang dibuang dari zur ini. Maka kita harus ketahui dulu apa fi'il madi dari fi'il madi yang domir huwa. Ini fi'il madi juga kan? Cuma yang domir huwanya apa? Nah, zaro ada huruf alif yang dibuang. Zaro. Nah, kalau zaro zaro fi'il mudhari'nya apa? Ya zuru. Zaro ya zuru. Kalau belum tahu ya lihat kamus. Zaro ya zuru. Berarti wazannya fa'ala yaqulu itu wazan. Fa'ala yaqulu zaro ya zuru. Ya. Lalu binanya ada huruf ilat enggak di tengah yaitu ajwab. Ya, ajwab. Jadi sulasi mujarrad bab fa'ala yaqulu bab 2. Binanya ajwab. Nah, tasrifnya, kalau belum hafal lihat. Berarti di tabel cari yang sulasi mujarrad yang bentuk ajwab. Sulasi mujarrad bab 2.
Ya, bab 2 yang bentuk ajwab. Ya, ketemu di halaman berapa? Halaman 50. Nah, yang ada di buku di sini contohnya qala yakunu. Jadi samakan dengan tasrifnya. Coba bareng-bareng baca. Jaro yazur. Nah, cuman masdarnya beda kan? Sudah beda. Ziaratan masdarnya. Karena masdar ingat, sulasi mujarad masdarnya beda-beda. Kalau yang lainnya sama. Beda-beda kalau sulasi mujarad. Ya, coba bareng-bareng ulang lagi. Zaro yazuru ziyaratan. Zairun mazurun zur la tazur mazaru mizaru ziro yuzar. Tasrif usul untuk istilah ini. Tasrif far'inya, nah ini sini zurtum kan fi'il madi. Jadi coba tasrifkan fi'il madi man. Zaro huma zaru, zarot, zarota. Nah, untuk dhamiruna jadi apa? Berubah jadi dhamma. Zurna. Ya kan? Berubah jadi dhamma. Zurna, ulna. Ya, lalu setelah itu kesananya jur semua. Zurta, zurtuma, zurtu, zurti, zurtuma, zurtuna, zurtu, zurna. Itu seriparinya. Ya, sudah itu sigot. Sekarang murab atau mabni? Ingat itu fi'il madi berarti apa? Mabni. Mabninya dalam keadaan apa? Dilihat huruf apanya? Mana huruf akhirnya? Ro-nya, bukan tumnya, tum domir. Jadi untuk menentukan mabni, lihat huruf terakhir, huruf asli. Bukan huruf tambahan. Huruf ro-nya zur, huruf ro-nya sukun, berarti mabni. Sedangkan tumnya itu kan domir. Dia isim sebenarnya, domir. Yang bersambung dengan fi'il. Ya, tum juga sebenarnya bisa dianggap satu kata karena fi'il, kalau kita ketemu fi'il udah pasti dua kata. Fi'il itu nggak bisa satu kata fi'il. Fi'il itu harus dua kata. Kenapa? Karena harus ada pelakunya. Ada fa'ilnya, pelaku. Nggak bisa fi'il dalam bahasa Arab nggak bisa dipisahkan dari pelaku. Ya, pelaku atau yang pengganti pelaku, naibul fa'il. Kalau majul itu berarti dengan naibul fa'il. Naibul fa'il asalnya objek, jadi menempati posisi fa'il. Jadi kalau fi'ilnya ma'lum berarti di dalamnya ada fa'il. Kalau fi'ilnya majul di dalamnya ada naibul fa'il. Selalu dua kalau fi'il itu, nggak bisa jadi satu. Ya, walaupun dia kelihatannya satu kan, zaro kan kelihatan satu, tapi ada dua, yaitu fiilnya zaro dan ada domir ya fa'il yang menjadi fa'il di mana mustatir tersembunyi yaitu huwa, cuman nggak kelihatan. Ketika menerjemahkan baru kelihatan dalam terjemahnya. Zaro itu kan dia seorang laki-laki telah berkunjung. Itu kan dua kata. Ya, maqabir. Maqabir sekarang. Isim bir huruf. Ya, isim. Karena ada alif lam tandanya. Jamil atau mustaq? Maqabir. Ya, dia mustaq ya, karena ada fiilnya. Ya, ada fiilnya. Fiilnya dari apa? Khobaro yang buru.
menguburkan tadi. Kalau makobir ini jamak taksir, mufradnya makbaratun. Kuburan, jadi tempat. Nah, kalau tempat berarti isim apa namanya? Isim makan. Nah, di sini buku udah ada jawabannya. Isim makan untuk jamak makobir. Ya, kalau khobar ayat buru berarti bab apa? Sulasi mujarod. Ya. Sulasi mujarod bab 2. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya, bisa bab 1, bisa bab 2. Ayat ilu atau yak buru. Berarti yak khobar yak buru atau yak biru, bisa dua-dua. Bentuknya sohi karena tidak ada huruf ilah. Ya. Tasrifnya gimana? Kalau kobaro yak buru aja bab 2 coba. Kobaro yak buru masdarnya makbarun kan ini. Kobron. Kobron. Kobirun makbur ukbur. Nah, kalau yak buru tadi ukbur, kalau yak biru berarti bir. Bisa dua. Nah, takbur makbarun mikbarun ubiro yukbar. Ya, nah sekarang makbarun isim makan, tempat. Tempat menguburkan, kuburan. Makbarun makbaroni makobiru jamak. Ya. Nah lalu murab atau mabni? Bisa berubah nggak akhirnya? Bisa, berarti murab makobiru, makobiro, makobiri. Ya, jenis isim murabnya jamak taksir. Jamak taksir kan termasuk murab. Ya, makobiro, berarti makobiro marfu mansub atau majrur? Mansub. Tanda mansubnya fathah. Makobiro. Lumayan ya ayatnya kedua panjang. Ya. Nah, nanti coba latih apa namanya di surat-surat pendek. Coba latih masing-masing, silahkan pilihlah bebas. Surat pendek ya, surat pendek aja. Ya atau apa namanya mau satu surat semua atau berapa ayat? Misalnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. 1 ayat aja panjang kan lumayan. Silakan lagi, saya mampunya. Saya mampu 1 ayat, 1 ayat. Kalau mampu lebih ya bagus. Ya, jadi di PRK nanti ini harus sering dilatih ya, menentukan seperti tadi. Seperti tadi dan tuliskan buku tulisnya. Semuanya biar lancar. Nah, kalau ingin semakin lancar ya harus semakin banyak latihannya. Ya, nanti kita bisa bahas. Kita periksa. Ya terserah karena beda-beda. Kemampuan orang beda-beda. Kemampuannya ataupun waktu ya. Waktu yang punya waktu luang lebih banyak ya bisa dia 1 surat atau 5 surat juga bisa. Kalau waktunya sedikit ya banyak kesibukan ya sesuaikan saja berapa itu. Karena ini penting untuk berlatih. Oke, ada yang ditanyakan? Pak Rizul. Misalnya posisi ini kan setelah video itu kan ada dua. Kita tuh baru setelah itu selalu pakai gitu ya. Ini payahnya malah atas suku. Jadi menurut saya gimana? Yang di alhanya. Nah,
Untuk apa domir ya, untuk domir. Kalau domirnya itu ada domir huwa dan hiya, cuman huwa dan hiya saja, itu bisa diganti dengan isim yang zahir. Ya, yaitu takatsuru kan jadi fa'il. Kalau takatsuru yang jadi fa'il, itu domirnya udah nggak ada, udah diganti sama takatsuru. Jadi domir huwanya udah nggak ada. Ya, jadi khusus untuk domir huwa dan hiya itu fa'ilnya bisa diganti oleh isim yang zahir. Misalnya doroba kan di situ asalnya ada domir apa? Huwa. Ketika kita sekarang menjadikan pelaku fa'ilnya itu misalnya Muhammadun, doroba Muhammadun, berarti fa'ilnya kan Muhammadun. Huwa yang tadi ada tidak? Tidak ada, karena sudah diganti dengan domir. Muhammadun fa'il, jadi nggak ada lagi huwa itu nggak ada, karena sudah diganti dengan domir. Atau yang hiya, ya kan? Gitu. Dorobat Fatimah tuh, fa'ilnya Fatimah tuh, domir hiyanya udah nggak. Nah kalau zohir nggak ada, baru kembali ke domir. Itu cuma untuk huwa dan hiya saja. Kalau untuk domir-domir yang lain nggak bisa diganti. Makanya ini yang disebut dengan apa? Domir mustatir jawazan. Jawazan itu bisa diganti dengan zohir, yaitu untuk huwa dan hiya. Kalau domir yang lain nggak bisa. Ya, dorobtum, ya fa'ilnya harus tum itu. Dorobu, bisa wau, itu hanya harus wau itu, nggak bisa diganti dengan begitu, Pak. Yang lain, kalau fil amr nggak ada yang bersambung dengan tum, nggak ada. Kemudian kalau bersambung dengan ta, ti, tu, ta, tuma, tum, ti, tuma, tuna, itu pasti fi'il madhi. Fil amr kan nggak ada yang bersambung dengan tum. Ada juga zur, zuro, zuru, wow. Nah kalau zurku, hukumnya jadi ininya maf'ul objek. Zurkum, iya. Kunjungilah kamu, tapi nggak cocok juga. Artinya kunjungilah kamu. Mengunjungi diri sendiri. Kalau zurni, kunjungi aku. Kalau perintah ke kalian banyak, zuru. Gitu. Kalau zuru tuh mah udah pasti firman. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi coba ya praktek. Karena yang tadi sisanya bisa dilihat aja udah ada jawabannya. Belajar. Paling nanti yang tasrifnya itu belum ditulis, bisa kalian coba disebutkan tasrifnya. Cukup ya, insya Allah untuk teman sekarang. Kalau ke Rasulullah dulu. Terakhir sampai mana? Halaman 79 ya. Tamarin ya. Tahwil mubtada fi kulli minal jumalil atiyah ila jannah. Merubah mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, nanti belum kita pelajari ya di pembahasan yang berikutnya itu tentang marfu mansub majrur ya untuk isim.
Ya, isim-isim yang marfu, isim-isim yang mansub, isim-isim yang majrur. Di antara isim-isim yang marfu itu mubtada. Jadi yang 7 itu kan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, ya isim kana wa watuha, khobar inna wa watuha, tawabir yang marfu. Nah, di antaranya mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, ini disuruh dirubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Misalnya, dzalikar rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah guru. Dirubah ke bentuk jamak, dzalikanya menjadi ulaika. Rajulunya ar-rijalu, mudarrisunnya al-mudarrisuna. Ya, silakan mulai dari Agus. Fatayat perempuan, fatah kan fityah. Bisa fityah, bisa fityan, bisa fityah, bisa fityan zamannya. Kalau mannya kan nggak berubah, nah, menunjukkan man itu bisa untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannats bisa. Ini namanya musytarak. Ya, ini namanya musytarak. Ya, kemudian yang kedua. Min aina zalikal mudarris? Min aina ulaikal mudarrisuna? Artinya apa? Dari mana guru-guru itu? Laki-laki ya, benar. Menurut tilka al Fatatu bintu Tobibi. Tilka berarti zamannya ya, ulaika. Fata tadi saya sudah zamannya mana? Bintu apa zamannya? Banatu Tobibi Atibai jamak taksir. Iya. Terus teteh. Ini dulu. Akhwat. Ya, kalau Faransanya nggak usah dijamakan. Karena cuma satu. Benar. Ahmad. Al-Zalika al-hadisu muslimun. Al-Ulaika hadisuna. Ini hadisuna. Muhaddisuna muslimuna. Apa artinya? Apakah mereka seorang muslim, insinyur muslim? Insinyur itu orang muslim. Terus? Mar'atu. Bukan maro'atu, mar'atu. Mar'atu. Umariyotun. Batiyoka. Roti batu. Apa zamannya Hani? Artinya dulu apa artinya? Ini mar'ah orang perempuan. Umaridah masih ingat? Kalau perawat. Perawat dari itu dokter perempuan, bu dokter. Zamannya? Marah zamannya apa coba? Marah zamannya ada nggak? Nisa. Jadi nggak ada dari sisi 8 nggak ada. Jadi An-Nisa. Ya, jadi zaman dari mana itu An-Nisa. Mumarido zamannya? Mumaridotun. Wa ulaika. Ya, betul.
Terus Pak Dio. Waladu. Artinya tinggi. Berarti hada zamannya apa? Kalau ulaika medalika. Ya, haulai. Walad zamannya auladu. Tawil zamannya tiwalu. Terus artinya anak perempuan. Bukan itulah ya. Nanti itunya diakhirkan aja terjemah. Anak perempuan yang kecil ini saudara. Itu bukan ini. Jadi kalau kita kan biasanya ini itunya diakhirkan. Jadi apa namanya? Perempuan, ini remaja, pada itu remaja kecil ya. Remaja kecil itu, itunya diakhirkan. Adalah saudarinya Amin. Zamannya hamilnya bisa dijamakan ya. Cuma satu. Sogiroh itu kan zamannya bisa sogirot, bisa juga sigor juga bisa. Karena sigor bentuk fi'al itu bisa untuk jama' mudzakkar, bisa untuk muannas. Itu sebenarnya sudah kita pelajari sebelum. Dua lagi ya, tangguh dapat 9. Mar'atu ummu thalibah. Thalibati. Tilka apa Pak artinya? Itu ya, mar'ah. Tadi apa? Mana? Perempuan. Ummu, kalau ummu ibu ya. Thalibah murid perempuan. Kalau dijamakan tilka jamanya ulaika. Mar'ah tadi apa Pak? Nisa. Makanya ada surat An-Nisa. Ummu jamanya ya ummahat. Thalibat tinggal ditambah alif tak akhirnya. Thalibati jadi panjang. Jamaknya itu. Jamak muannas salim. Nomor 10. Mana alim? Beda gitu. Ya, nomor 10. Tajirun. Ini ada alim. Jalika rajulu kabirun bima mengatakan Arabiyatul Saudi. Artinya itu seorang laki-laki yang besar dari kerajaan. Bukan yang besar, itu ada tajirun kalau di pedagang besar. Sebelum kabirun. Di buku yang dulu kayaknya itu mungkin. Nggak tahu. Zamannya tajirun zamannya tujarun. Ya, jadi nggak usah dijamakan mereka. Kemudian itu kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah sampai situ dulu.
Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.